Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok pengenalan bahasa isyarat Indonesia Pisindo berbasis CNN dengan MobileNet. Tujuan dari dibuatnya model pengenalan alfabet bahasa Indonesia berbasis CNN ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara komunitas tuli dan masyarakat umum dengan cara yang lebih efektif dan inklusif. Model ini dirancang untuk mengenali alfabet Bisindo secara akurat sehingga dapat menjadi alat bantu yang mendukung terciptanya interaksi yang lebih mudah dan efisien. Ke codingnya langsung. Coding yang pertama yaitu import library. Pada tahap ini dilakukan import berbagai library yang dibutuhkan untuk memproses dataset yang membangun model. Selanjutnya adalah load dataset. Pada tahap ini Google Drive di-mount ke lingkungan Google Colab menggunakan Drive Mode, sehingga memungkinkan akses file yang tersimpan di dalamnya. Selanjutnya, path menuju folder dataset yang berisi gambar Bisindo di Google Drive didefinisikan dalam variabel dataset path. Hal ini memastikan bahwa program dapat membaca dataset dari lokasi yang ditentukan. Selanjutnya yaitu pre-processing. Parameter pre-processing meliputi pengaturan ukuran gambar yang digunakan dalam model image height dan image width yang masing-masing diset ke 128. Serta proporsi data yang digunakan untuk pengujian test size sebesar 20% dari total data dan data validasi sebesar 10% dari data pelatihan. Parameter model menyakup pengaturan dimensi input gambar dengan menyesuaikan ukuran gambar yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini 128 untuk ketiga untuk gambar RGB serta penentuan jumlah kelas yang ada dalam dataset yang dihitung berdasarkan jumlah folder kelas dalam dataset patch. Jumlah kelas ini akan digunakan sebagai output dari model yang mencerminkan jumlah kategori A sampai Z pada dataset Bisindo. Selanjutnya, setiap folder dalam dataset yang mewakili kelas alfabet diproses. Untuk setiap folder, program memverifikasi bahwa itu adalah direktori. Kemudian semua file gambar di dalam folder tersebut dibaca menggunakan OpenCV. Gambar dikonversi ke format RGB menggunakan CVT color yang diubah ukurannya menjadi 128 kali 128 pixel dengan CV resize. Setiap gambar yang telah diproses disimpan dalam variabel data, sementara label kelasnya yang sesuai dengan indeks folder disimpan dalam variabel labels. Proses ini mengumpulkan data citra dan labelnya untuk pelatihan model. Selanjutnya, semua data gambar yang tersimpan dalam list data dikonversi menjadi array NumPy untuk mempermudah pengolahan data pada tahap selanjutnya. Nilai pixel gambar dinormalisasikan dengan membagi setiap nilai dengan 255.0 sehingga rentang menjadi antara 0 dan 1. Hal ini membantu meningkatkan performa model saat pelatihan. Label yang tersimpan dalam list label juga dikonversi menjadi array dengan tipe integer untuk mempresentasikan kelas-kelas dari dataset secara efisien. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi 3 subset utama, data pelatihan, data pengujian, dan data validasi. Proses pembagian dimulai dengan memisahkan dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian menggunakan fungsi train test split dengan proporsi data pengujian ditentukan oleh variabel test size. Stratifikasi ditetapkan untuk menjaga keseimbangan distribusi kelas di kedua subset tersebut. Selanjutnya, ukuran minimum data validasi dihitung untuk memastikan setiap kelas memiliki setidaknya satu sampel dalam subset validasi. Nilai validation size kemudian diatur sebagai nilai yang lebih besar antara ukuran minimum tersebut dan proporsi validasi yang telah ditentukan. Setelah itu, data pelatihan dibagi kembali menjadi data pelatihan dan validasi menggunakan train test split dengan stratifikasi yang sama. Hasil akhir dari proses ini adalah data yang terpisah secara proporsional untuk melatih, menguji, dan memvalidasi model secara optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Mas Afan. Selanjutnya adalah augmentasi data. Data augmentasi diterapkan pada dataset pelatihan untuk meningkatkan keragaman data dan mencegah overfitting pada model. Proses augmentasi ini dilakukan menggunakan image data generator dari keras yang menyediakan berbagai transformasi. Pertama adalah rotasi sebanyak 20%. Kemudian kami menerapkan pergeseran secara horizontal hingga 20% dari lebar gambar asli yang membuat model lebih robust terhadap pergeseran posisi. Kemudian gambar digeser secara vertikal hingga 20% dari tinggi gambar asli dengan tujuan serupa untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model. Selanjutnya, gambar dikenakan transformasi shear atau kemiringan sudut hingga 20% menciptakan lebih banyak variasi geometri gambar. Gambar kemudian diperbesar atau diperkecil hingga 20% dari ukuran asli untuk membantu model mengenali pola dengan ukuran berbeda. Gambar juga dibalik secara horizontal untuk menambah variasi pada data. Misalnya jika tangan dalam gambar menghadap ke kiri, gambar baru akan menampilkan tangan menghadap ke kanan. Selanjutnya adalah fill mode. Saat augmentasi menghasilkan area kosong, misalnya akibat rotasi atau pergeseran, area tersebut akan diisi dengan nilai piksel tetangga terdekat untuk menjaga keutuhan gambar. Kemudian, metode fit digunakan pada data pelatihan untuk menerapkan augmentasi ini secara dinamis selama proses pelatihan model. Hal ini memungkinkan model menerima data pelatihan yang bervariasi pada setiap epoch, meningkatkan generalisasi model terhadap data baru. Di sini, kita dapat melihat gambar sebelum dilakukan augmentasi dan augmented image, yaitu gambar setelah dilakukan augmentasi. Selanjutnya adalah membangun dan melatih model. Pertama-tama, kita mengimport library yang diperlukan. Di sini, MobileNet itu adalah arsitektur model yang sudah dilatih sebelumnya dengan dataset ImageNet. Lalu, kami mengimport model untuk membuat dan menggabungkan model. Selanjutnya, dense, flatten, dropout, dan global average pooling 2D merupakan lapisan neural network yang akan digunakan untuk membangun model tambahan di atas MobileNet V2. Hal pertama yang dilakukan adalah load pre-trained model menggunakan base model. Di sini Wedge merupakan ImageNet, yaitu menggunakan bobot hasil pelatihan dari dataset ImageNet. Sedangkan untuk include top di sini ditentukan secara false, yaitu agar tidak menyertakan lapisan output asli MobileNet V2, karena kita akan menambahkan lapisan output khusus untuk tugas klasifikasi Bisindo. Sedangkan input shape ini merupakan untuk menentukan dimensi input gambar, misalnya 128, 183. Di sini base model trainable sama dengan false untuk membuat lapisan-lapisan MobileNet itu tidak dapat dilatih ulang, sehingga bobot yang sudah ada tetap digunakan. Ini menghemat waktu pelatihan dan mencegah overfitting. Model tambahan dibangun dengan menggunakan Global Average Pooling 2D untuk meratakan fitur. Dilanjutkan dengan lapisan dense berisi 128 unit dengan aktivasi ReLU untuk memperkenalkan non-linearitas. Sebuah lapisan dropout dengan tingkat 0,5 ditambahkan untuk mencegah overfitting. Dan lapisan keluaran atau dense dengan fungsi aktivasi softmax digunakan untuk klasifikasi ke sejumlah kelas.
Model dikompil menggunakan optimizer Adam dengan laju pembelajaran 0,001, fungsi kerugian sparse categorical cross entropy, dan metrik akurasi. Pelatihan dilakukan selama 25 epoch dengan menggunakan generator augmentasi data untuk memanfaatkan data yang bervariasi setiap iterasi. Data validasi digunakan untuk mengevaluasi performa model pada setiap epoch. Di sini kita dapat melihat hasil dari pelatihannya. Sering pelatihan, akurasi training meningkat signifikan hingga mencapai 71,57% pada epoch ke-25. Sementara nilai loss turun menjadi 1,03. Akurasi validasi juga menunjukkan peningkatan mencapai 88% pada akhir pelatihan, dengan nilai loss validasi menurun menjadi 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola dalam data, baik untuk training maupun validasi. Selanjutnya, untuk evaluasi akan dijelaskan oleh Mas Anam. Oke, selanjutnya adalah evaluasi model. Berikut merupakan hasil evaluasi terhadap model yang kami bangun. Yang pertama ada loss dan akurasi. Pada akhir pelatihan model, hasil yang diperoleh menunjukkan kinerja model berdasarkan akurasi dan loss pada data tes. Akurasi pada data uji sebesar 80,95% dan loss pada data uji sebesar 0,7383%. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat mengenali pola dengan cukup baik pada data uji dengan akurasi yang mendekati 81% dan loss yang rendah menunjukkan bahwa model cukup baik dalam memprediksi kelas dari gambar-gambar dalam dataset Bisindo ini. Berikut adalah grafik loss dan akurasi dari dataset ini. Yang kedua ada conversion matrix. Pada conversion matrix ini menunjukkan kinerja model klasifikasi dengan 26 kelas dari A hingga Z. Sebagian besar prediksi model berada di diagonal utama yang mendandakan klasifikasi yang benar. Sementara kesalahan klasifikasi ditunjukkan oleh nilai di luar diagonal. Beberapa kelas memiliki kesalahan minor seperti kelas O yang salah diprediksi sebagai kelas M atau kelas Y yang salah diprediksi sebagai kelas W. Secara keseluruhan, model menunjukkan performa yang baik, namun masih memerlukan peningkatan pada kelas-kelas tertentu untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan. Nah, berikut adalah grafik dari conversion matrix ini. Dan yang ketiga ada classification report. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sebesar 81% dengan performa yang bervariasi di antara kelas. Beberapa kelas seperti kelas A, kelas C, kelas N, dan kelas Z memiliki precision recall dan F1 score sempurna di angka 1. Menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan kelas-kelas ini dengan sangat baik. Namun, terdapat kelas dengan performa rendah seperti kelas L yang F1 skornya ada di 0,50 dan kelas Q F1 skornya berada pada nilai 0,33 yang menunjukkan model kesulitan membedakan kelas-kelas ini. Nilai-nilai rata-rata dan weight menunjukkan bahwa model cukup konsisten di sebagian besar kelas, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan pada kelas-kelas tertentu. Berikut adalah nilai precision recall dan F1 score dari kelas A sampai kelas Z, ya akurasi, makro, dan weight juga. Selanjutnya ada gambar-gambar dari dataset yang telah diprediksi. Oke, mungkin sekian presentasi kami dari kelompok
pengenalan bahasa isyarat ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.